Setelah Susi dicecar, kemarin giliran Kodir atau Dirianto yang juga merupakan asisten rumah tangga dari keluarga Verdi Sambo. Jika memang ternyata pernyataan-pernyataan mereka, kesaksian-kesaksiannya mereka berikan dalam proses persidangan ini bohong, tidak benar, tidak memberikan fakta, apa kemudian proses yang harus dilalui, kemudian untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Untuk bisa membahas mengenai hal ini kita sudah bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah akan memberikan pandangannya Pak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam pemirsa. Selain Pak Arianto, Sutadi juga sudah bergabung dengan kita Mas Heri Firmansyah selaku pengamat hukum pidana yang juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga ini kita akan dengarkan salah satu suara yang kabarnya juga meminta dua ART atau dua asisten rumah tangga dari Verdi Sambo ini untuk tetapkan sebagai tersangka. Yaitu ada Mas Jonathan Baskoro selaku kuasa hukum keluarga dari almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Mas Jonathan. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Jonathan Baskoro selaku kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua ini. Apakah Anda menilai bahwa keterangan-keterangan, kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh dua ART ini masih mendapatkan pengaruh dari para majikannya? Ya, kalau kita lihat di fakta persidangan tentu hal tersebut bisa saja masih sangat kuat Mbak. Ini juga terbukti dari teguran hakim yang dimana hakim memiliki keyakinan menduga bahwasannya apa yang disampaikan oleh kedua ART ini adalah kesaksian yang bisa saja bohong ataupun berbelit-belit karena hal tersebut berpengaruh sangat besar terhadap jalannya persidangan karena itu dianggap sangat mempersulit dan menghambat begitu. Nah, dan hakim pun sampai menegur berkali-kali. Bahkan jika nanti diberikan kesempatan lagi memberikan keterangan sebagai saksi, saya rasa jika hakim maupun jaksa meminta untuk kedua ART tersebut jika masih berbelit berbohong untuk ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu adalah hal yang wajar, Mbak. Baik, Anda tentu sering berperkara di pengadilan. Anda juga mengetahui bagaimana situasi kondisi di dalam pengadilan tersebut. Termasuk juga mengetahui bagaimana kondisi dari mental orang-orang yang duduk di kursi itu. Kemudian berkewajiban atau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jaksa ataupun juga dari hakim. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Susi, apa yang ditunjukkan oleh Kodir itu hanya semata-mata karena takut, tegang, mentalnya tidak siap, nervous dan sebagainya. Bagaimana dengan pandangan itu, Bang Yonatan? Ya, seharusnya jika tidak ada apa-apa, jika tidak disetting, tentu itu akan menjadi mudah menurut saya bagi kedua ART tersebut untuk memberikan keterangan. Karena kan kalau keterangan saksi ini apa yang dia dengar, apa yang dialami begitu Mbak. Sehingga untuk menceritakan kembali di dalam sebuah persidangan, menurut saya tidak sesulit itu. Nah, tetapi kan kenyataannya disampaikan berubah-ubah. Dari keterangan pada saat diberikan melalui BAP di penyidik, kemudian di persidangan alasannya karena ditekan segala macam. Tetapi ketika bercerita juga di dalam persidangan, ketika disumpah yang memiliki nilai pembuktian lebih tinggi ya, jika sudah disumpah dan memberikan kesaksian di persidangan, nah ini berubah-ubah begitu. Nah ini kan pertanyaannya ada apa sebetulnya? Kenapa sih harus berubah seperti itu? Apakah memang ada skenario yang harus dipertahankan? Ini kan jadi pertanyaan kita semua. Karena semuanya bisa melihat, karena kan persidangan ini terbuka, Mbak. Baik, tapi Anda mengarahnya seperti itu ya. Anda dan juga rekan-rekan kuasa hukum dari Brigadir Yosua mengarahnya bahwa ini adalah memang sudah direncanakan untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya untuk mempertahankan skenario mereka. Begitu ya? Bukan karena situasi mental mereka yang tidak siap ada dalam persidangan tersebut. Bukan begitu ya Bang Yonatan? Ya bisa saja karena dia tahu mungkin akan ada ancaman hukumannya jika berbelit-belit, berbohong-bohong, tetapi di sisi lain mungkin patut diduga ada settingan, jadi dia merasakan dilema begitu. Jadi lebih baik jujur saja lah menurut kami. Mas Heri, bagaimana caranya Mas Heri kemudian untuk bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh kedua ART ini yang dinilai berbelit-belit, kemudian tidak sama keterangannya yang pertama dengan yang kedua, dengan BAP-nya dan sebagainya, kemudian juga dinilai bohong, ini memang betul-betul terbukti. Bagaimana caranya, pembuktiannya? Tentu yang berhak menilai ini adalah majelis hakim nanti ya Mbak Putri ya.
Tapi dalam konteks bahwa di pasal 174 KUHP itu juga peluang untuk mengkoreksi seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, itu juga jaksa penuntut umum juga punya hak untuk melakukan itu. Nah, dalam konteks bagaimana menakar ini benar atau tidak, biasanya kan disandingkan dengan berita acara pemeriksaan terdahulu ya, ketika beliau sudah memberikan keterangan menjadi saksi di tahap penyidikan. Jadi kita akan pintu masuk awalnya dari situ, Mbak Putri. Kemudian terkait dengan objek yang sama yang mungkin ditanyakan juga kepada saksi yang lain atau terdakwa yang lain, ini berkesesuaian atau tidak. Nah, kalau tidak ada kesesuaian, maka sangat mungkin ada yang tidak menyampaikan sebenarnya. Kita tidak sedang menuduh bahwa si X atau si Y gitu ya. Betul. Tapi dalam konteks bahwa ada yang berbeda, maka itu juga jadi bagian untuk kemudian ditelusuri lebih jauh. Sebenarnya apakah karena ini grogi atau tidak? Kalau grogi misalnya tadi disampaikan sama Mbak Putri karena mungkin efek psikologis seseorang juga baru pertama kali ke persidangan, kan nggak mungkin melakukan sampai lebih dari 2 kali mungkin Mbak kesalahannya untuk pertanyaan yang sama katakan. Nah ini saya katakan dari awal ada aksi dan reaksi ketika hakim juga turut aktif dalam hal pembuktiannya, bahwa ini bisa jadi persoalan yang serius ketika cara ini di copy paste, ditiru habis-habisan oleh saksi yang lain untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Padahal dilema dari persoalan kasus ini kan mereka yang punya kuncian dalam hal informasi tadi atau kita sebut sebagai eyewitness dalam konteks KUHP pasal 184 adalah keterangan saksi. Ini mereka juga yang kemudian duduk menjadi terdakwa. Maka ada conflict of interest di situ untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Sehingga orang yang di luar dari terdakwa ini yang mengetahui, melihat, mengalami, ini diminta pendapatnya untuk menyatakan yang sebenarnya. Nah, kalau dalam konteks tadi ada satu, sekali lagi ada objek yang sama, fakta hukum yang sama sudah ditanyakan ke orang lain dan juga sudah diperiksa oleh majelis hakim terkait dengan jawaban dari BAP masing-masing, ini kan tentunya menjadi persoalan dan kemudian hakim berhak menanyakan pendirian si keterangan saksi ini bersandar pada BAP atau pada keterangan di persidangan pada saat ini. Nah, kalaupun ada jawaban tadi tentunya haruslah jawaban yang logis ya, karena bicara tentang pembuktian kan logika hukum yang dipakai. Nah, logika manusia itu kan pasti akan menjelaskan mengapa kemudian ada jawaban-jawaban yang berbeda dari persoalan yang sebenarnya tidak perlu tadi, benar kata Mas Yonatan. Ketika seorang menjadi saksi, ngapain sih dia harus kemudian mendesain suatu cerita lagi begitu kan? Ini kan jadi persoalan yang kemudian dipertanyakan apa kepentingannya, apa keuntungannya juga. Karena kalau kita lihat saksi ini pada konteksnya ya sederhana saja, yang ditanyakan pasti seputar apa yang diketahui, bukan yang dia tidak ketahui. Tapi ada satu saksi yang bahkan menjelaskan hal yang tidak terduga, kemungkinan ya seperti dia bilang bahwa CCTV itu mati di tanggal 15 Juni kalau saya nggak salah ya. Nah itu kan yang jadi persoalan, kalau memang benar itu terjadi 15 Juni, dapat dibuktikan dari mana? Nah kalau ternyata hasilnya tidak sama dengan uji forensik, atau kemudian keterangan dari saksi-saksi yang lain atau petugas Polres Metro Jakarta Selatan yang hadir pada saat pertama kali TKP. Nah ini kan tentu adanya tidak sinkron ya. Kemudian nanti ada juga ditemukan mungkin ketidakkonsistenan dalam memberikan jawaban, berubah-ubah misalnya. Bahkan yang terakhir kalau saya nggak salah, Mbak Susi sebagai ART yang memberikan keterangannya bahkan mencabut laporannya. Nah, itu nanti kita juga akan bahas mengenai itu, mengenai pencabutan BAP itu, Mas Heri. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Baik, tapi di segmen berikutnya tentunya. Saya juga ingin sebelum nanti kita lanjutkan mengenai itu, Mas Heri, kita minta pendapatnya termasuk juga Bang Yonatan. Tapi saya juga ingin minta pendapat dari Pak Arianto. Bagaimana Pak Arianto melihat hal ini? Seharusnya dalam persidangan harapannya adalah kita bisa mendapatkan kebenaran, bisa menguak dari apa sebenarnya misteri-misteri ini yang selama ini tertutupi dari keterangan orang dalam atau mereka yang bekerja selama ini di keluarga Ferdy Sambo, yaitu 2 ART-nya, tapi ternyata dari keterangan yang disampaikan
membuat jaksa curiga, membuat hakim curiga, bahkan juga mengatakan bahwa mereka ini bisa loh dituntut pidana, tetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu. Baik, kalau saya melihat ini ya, mereka yang berbelit-belit ini kan hanya posisinya sebagai saksi ya. Mestinya saksi itu kan tidak akan berusaha untuk menghilangkan kalau dia jadi terdakwa lain ya. Nah ini kita, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, seseorang yang memberikan keterangan yang berbeda-beda itu sudah bisa dipastikan bahwa yang disampaikan kesaksiannya itu adalah tidak yang dia alami sendiri. Jadi pengalaman saya ya, kalau melihat memeriksa orang itu benar apa tidak, itu kita tanya dengan detail gitu ya, bolak-balik, maju, mundur, dari mundur, maju lagi gitu. Akhirnya kena yang paling jawaban yang tepat ini. Ini sama juga dengan saksi ini. Saksi ini ya, kemarin kan dia mengalami proses ya. Kejadiannya itu kan dulu kan Pak Sambo nembak, kemudian diakui sebagai seakan tembak-menembak. Kemudian diperiksa oleh Jakarta Selatan bahwa ini sudah mau periksa gini, kemudian ditekan oleh Pak Sambo jangan begitu. Nah akibatnya apa? Kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi ini itu dulu waktu di penyidikan kemungkinan tidak yang dilihat atau dirasakan oleh dia, sehingga dia sampaikan waktu itu karena ada pengaruh yang lain misalnya ya gitu, karena dipesan oleh Pak Sambo misalnya ya harus begini gitu. Kemudian diperiksa lagi sekarang ini di pengadilan, kemudian dicocokkan dengan kesaksian yang lain kan tidak sama. Akhirnya dia harus mencabut lagi kesaksian yang dulu waktu di polisi, karena dulu saya masih nggak benar atau gimana, bingung gitu. Dibilang oleh Pak Hakim kan, ya Anda ini berbohong karena kesaksiannya berubah-ubah. Memang gitu ya. Kalau seorang saksi tidak mengutarakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, yang yang real gitu, suruh ngulangi lagi sulit gitu. Kalau cuma dari pesanan-pesanan. Ini saya kira yang terjadi kepada ini ART yang berubah-ubah ini tadi mungkin sudah dipesan ya. Jadi artinya apalagi Pak, dua ART ini sudah dipesan ya Pak, sudah diskenario, sudah disetting ngomongnya apa begitu ya Pak? Iya, saya yakin dia dulu sudah pernah disetting, suruh ngomong gini nanti kalau diperiksa. Bahkan tadi kan jaksa kan curiga ya, apakah kamu pakai earphone atau enggak itu. Sayangnya nggak suruh buka, kalau saya dari jaksa harus buka itu, bener nggak gitu? Karena dalam kondisi yang kayak gini ini sangat mungkin dia didikte kayak gitu. Jadi intinya gitulah. Dia hakim lebih berpengalaman kan, makanya beliau langsung putus, kamu bohong karena kamu itu beda-beda. Itu karena yang disampaikan oleh itu ART itu jelas yang didiktekan, yang diingat didiktekan itu. Tapi, nah Pak, sekarang setelah dicocokkan dengan yang lain kan tidak sinkron. Nah dia merubah kan, mencabut yang dulu. Alasannya yang dulu saya tidak serak atau gimana, sekarang ini yang betul gini. Ya itu risikonya jadinya. Baik. Makanya kalau untuk ini mestinya ya kepada saksi itu ya terus ditecer terus dengan, cuman ya ini satu lagi juga yang mungkin membingungkan saksi menjawab. Kadang-kadang Pak Hakim juga menanyakannya itu menurut saya sih itu. Ini kan ART ini kan orang yang pendidikannya rendah ya, maaf ya. Sehingga kalau ditanya misalnya seberapa sering, nah itu kan konotasinya beda-beda itu. Nah kemudian itu dikatakan bohong. Jadi di samping dia itu tidak menyampaikan apa yang dialami, sehingga berbeda dengan keterangan yang dulu, dia juga grogi juga karena tidak bisa menjawab, mencerna apa yang pertanyaan disampaikan Pak Hakim itu gitu. Baik, tapi itu kira-kira yang terjadi sekarang kalau pandangan saya kayak gitu. Iya, Pak Arianto, tapi apakah mungkin Pak keadaan seperti yang dicurigai oleh jaksa ini bahwa kemudian saksi ini menggunakan earpiece atau apapun itu untuk bisa menerima instruksi di dalam persidangan, begitu Pak? Mungkin nggak sih Pak hal itu terjadi? Apakah kemudian sebenarnya saksi tidak diperiksa terlebih dahulu Pak sebelumnya? Tapi mungkin nanti ya Pak dijelaskan Pak ya, dijelaskan lebih lanjut nanti ya Pak. Kita tahan dulu ya Pak. Termasuk juga nanti untuk bisa membahas kelanjutan dari Susi ini yang menarik ataupun juga mencabut berita acara pemeriksaan BAP. Nanti akan diberikan pandangannya oleh Bang Yonatan, kemudian juga Mas Heri. Apa artinya dengan sikap Susi ini? Sesaat lagi.